Halo guys, jadi di sini saya dari kelompok 6 akan memberi tutorial Spring Journaling. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang web journal yang berada di website SSO Undip. Web journal di SSO ini banyak macamnya, seperti contohnya EBSCOhost, Scopus, Spring Journaling. Kita masuk ke jurnal yang di langgan Undip. Ya, di sini ada Science Direct, Scopus, Spring Journaling, Nature, EBSCOhost, Cambridge Core, Emerald Insight, Export Academic, ProQuest, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menggunakan web journal Spring Journaling. Jadi di sini kita akan menggunakan web journal Spring Journaling dan kita gali apa saja yang ada di Spring Journaling, dan juga kita akan memberikan tutorial menggunakan Spring Journaling untuk pencarian query yang telah kelompok kita tentukan. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, mari kita simak pembahasan mengenai Spring Journaling sedikit. Kita masuk ke Spring Journaling-nya dulu. Ini loading sebentar. Nah, ini dia Spring Journaling-nya. Jadi Spring Journaling adalah platform digital yang menyediakan akses ke ribuan jurnal, buku, dan konferensi ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagai platform yang dikelola oleh penerbit terkemuka, Spring Journaling Nature, Spring Journaling menawarkan sumber daya yang sangat berharga bagi para peneliti, mahasiswa, dan profesional di seluruh dunia. Pada kesempatan ini, pembahasan saya akan fokus pada berbagai topik yang terkait dengan Spring Journaling, termasuk cara mengakses sumber daya tersebut, cara mencari artikel dan buku yang spesifik, serta bagaimana memaksimalkan penggunaan platform ini dalam mendukung penelitian dan karya ilmiah. Melalui pembahasan ini, diharapkan penonton dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Spring Journaling dapat dijadikan alat yang sangat berguna dalam menunjang kegiatan akademik dan penelitian. Lalu, Spring Journaling ini adalah salah satu platform publikasi digital yang menyediakan akses ke ribuan buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terbit di bawah naungan Spring Journaling Nature. Spring Journaling Nature sendiri adalah perusahaan penerbitan global yang menghasilkan konten ilmiah, teknis, dan medis terkemuka di dunia. Platform Spring Journaling menyediakan akses ke lebih dari 13 juta artikel ilmiah, serta menyediakan buku digital dan bab-bab terkait dari lebih dari 30.000 buku. Nah, di sini kelebihannya Spring Journaling adalah Spring Journaling memiliki banyak materi dan akademik yang tersedia, terutama dalam bidang sains, teknologi, kedokteran, dan humaniora. Kemudahan mengakses materi yang dibutuhkan karena Spring Journaling dapat diakses secara online. Spring Journaling menyediakan layanan bantuan pelanggan yang mudah dijangkau dan dapat membantu Anda dalam menyelesaikan masalah teknis atau membantu Anda mencari sumber yang Anda butuhkan. Nah, yang keempat adalah Spring Journaling memungkinkan untuk mengatur dan mengelola referensi dengan mudah menggunakan fitur referensi dan bibliografi otomatis yang ada di dalamnya. Lalu Spring Journaling ini juga banyak artikel yang telah melalui proses review sejawat atau previewed sehingga dapat dipercaya dan memiliki kualitas yang baik. Kekurangan Spring Journaling ini adalah biaya berlangganan Spring Journaling bisa sangat mahal, tergantung pada kebutuhan Anda. Namun Spring Journaling juga menyediakan akses gratis ke beberapa artikel yang sudah diindeks. Tidak semua publikasi tersedia secara terbuka dan beberapa publikasi membatasi jumlah unduhan yang dapat dilakukan dalam satu waktu. Nah, ini Spring Journaling ini ada
pencarian buku ya. Jadi ini di bawah ini ada urutannya dari abjad A sampai B sampai C, terus ini kalau di scroll ke bawah bisa. Nah ini bisa langsung diklik nomor 2, nomor 3, nomor 4 untuk mencari abjad tertentu. Misal kita cari abjad yang M, itu bisa lewat sini juga, jadi bisa diklik di sini. Terus kita juga bisa search bukunya tuh di sini sesuai apa yang kita butuhin lah. Kita kembali. Nah di sini ada jurnal juga. Jurnal di sini juga banyak ya pilihannya dari berbagai abjad, dan ini ada American Journal of Cultural dan lain-lain. Kita kembali. Terus di sini ada libraries. Nah ini banyak banget ya, ada produk, lisensis, open research, tools and service, blog. Di blog ini ada e-book, corporate health, database solutions, context, terus ada stay informed. Nah ini di librariesnya ada booksellers, editors, open research, ini as all cookies. Kita kembali. Nah ini di home ini ada browse by discipline ya. Ini ada beberapa disiplin ilmu, ada biomedicine, business and management, chemistry, computer science, earth science, economics, education, engineering, environment, history, law, dan lain-lain. Nah ini kita langsung aja search query kita. Pertama kita masukin kata kuncinya information, query-nya information literasi. Kita search aja langsung. Ini loading bentar. Nah ini dia. Jadi di sini tampilan halaman yang memperlihatkan hasil query dari yang kita cari ini, kita bisa melihat adanya fasilitas face navigation, dimana kita bisa menggunakan untuk memformulasikan kata kunci agar hasil temuan atau result sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. Kita bisa memilih secara bebas, tinggal menyesuaikan kebutuhan saja. Di sini muncul 150.221 hasil dari information literacy. Nah, Springerling ini juga menyediakan koleksi yang bisa diakses secara open, yaitu dengan menghapus tanda checklist pada include preview only. Kita juga bisa mengurutkan dokumen berdasarkan relevansi yang terbaru atau yang terlama. Kita bisa juga memfilter tahun terbit atau tahun terbit dokumen tersebut, ingin tahun di antara sekian dan sekian atau pada tahun sekian dan sekian. Kembali lagi, ternyata hasil information literasi yang kita dapatkan itu recall-nya ada 150.221. Bagaimana jika saya mau memperkecilnya lagi? Saya ingin dokumen yang spesifik. Bisa saja, kita bisa menggunakan facet navigation untuk memilih berdasarkan subjek, jenis, subdisiplin, dan bahasa. Kita juga harus pandai dalam menggunakan kata kunci yang tepat untuk bisa mendapatkan presisi yang tinggi. Bagaimana jika kita mencobanya dengan memasukkan query yang sama namun kita menggunakan tanda petik? Kita akan lihat berapa banyak recall yang akan terpanggil. Kita ketik aja langsung tanda petik.
Nah, dan ternyata jika kita menggunakan tanda petik pada query, kita bisa mendapatkan recall yang lebih sedikit. Ini cuma ada 5.696 hasil ya, dari dokumen-dokumen yang relevan. Hal ini karena mesin membaca kata literacy information berbeda, yaitu literacy dan information, bukan literacy information. Jadi dokumen yang dipanggil lebih banyak dibandingkan yang ini. Contoh lain kita akan mencari dengan query academic library instruction. Query academic library instruction. Kita cari. Nah, ini muncul 39.659 untuk query Academy Library Instruction dengan base first-nya, yaitu buku dengan judul Encyclopedia of Renaissance Philosophy oleh Marcus Garvey. Coba kita klik bukunya. Ya, di sini ada sections, jadi kita bisa tahu informasi buku tersebut oleh si penulis, mulai dari isi buku tersebut, tentang buku tersebut, keywords atau kata kunci, editor, dan informasi bibliografi. Kita akan mencoba membandingkan jika kita memakai tanda petik pada query-nya. Kita kasih tanda petik. Ternyata jika kita menggunakan tanda petik, maka hasil yang muncul itu no result ya. Jadi recall-nya tidak terpanggil, tidak ada yang terpanggil. Nah, di sini kita akan memasukkan query dengan boolean n. Ya, dengan kata kunci critical and literacy. Kita search. Iya, ini langsung muncul 106.728 hasil. Banyak ya ini. Terus kita ganti dengan boolean or, maka akan muncul berapa ya hasilnya? Ya, ini banyak banget ya ternyata. Ini muncul 3.455.897. Wah, banyak sekali ini ya. Lalu kita ganti boolean not. Nah, ini loading. Nah, ini ada 3.274.145 recall dari critical not literacy ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan search engine advanced search. Pada advanced search terdapat beberapa search box yang tersedia dan pengguna dapat menggunakan beberapa kata kunci di search box tersebut. Masing-masing search box memiliki fungsi seperti boolean, yaitu yang pertama with all of the words, mempunyai fungsi and dan memasukkan semua query yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan informasi. Terus ada with the exact phrase, mempunyai fungsi seperti pencarian dengan menggunakan tanda petik. Terus yang ketiga ada with
at least one of the words, mempunyai fungsi seperti or. Yang keempat ada without the words, mempunyai fungsi seperti not. Nah, ini kita akan mencoba masukkan query what is critical literacy in library pada search box yang pertama, yaitu with all of the words. What is critical thinking literacy ini kita search. Nah, hasil dari penelusuran kata kunci tersebut berhasil memanggil 4 dokumen yang sekiranya berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kita bisa melihat pada bagian abstrak apakah informasi yang kita cari sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau masih belum. Kita juga bisa melihat referensi yang digunakan oleh penulis untuk menulis dokumen tersebut. Selain pencarian dengan menggunakan basic search dan advanced search, kita juga bisa menggunakan metode browsing jika kita belum tahu atau tidak memiliki query yang sesuai, sehingga memanfaatkan fitur fast navigation yang dimiliki oleh Springerlink atau portal e-jurnal yang lain. Pertama, kita memilih subjek yang diinginkan, lalu kita pilih subdisiplinnya. Nah, kalau udah sesuai, nanti bakal muncul dokumen-dokumen yang terkait dengan apa yang kita cari. Jadi kita nggak perlu nulis di kolom search, terus juga kita bakal lebih mudah aja gitu carinya.